Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eko Sanjaya, NPM 2151020036, Prodi Perbankan Syariah, kelas A, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung. Di sini saya akan memenuhi tugas qiraatul Quran dengan dosen pengampu Ibu Diah Mukminatul Hasyimi, ME, SY. Tugasnya ialah mereview jurnal tentang pemikiran Imam Nawawi tentang adab-adab membaca Al-Quran dalam kitab At-Tibyan fi Adabi Hamalatil Quran. Berdasarkan analisis jurnal yang saya review, adapun adab-adab membaca Al-Quran menurut Imam Nawawi. Yang A. Ikhlas. Wajib bagi orang yang membaca Al-Quran untuk ikhlas, memelihara etika ketika berhadapan dengannya. Hendaknya ia menghadirkan perasaan dalam dirinya bahwa ia tengah bermunajat kepada Allah dan membaca seakan-akan ia melihat keberadaan Allah Ta'ala. Jika ia tidak bisa melihatnya, maka sesungguhnya Allah melihatnya. B. Membersihkan mulut. Jika hendak membaca Al-Quran, hendaknya ia membersihkan mulutnya dengan siwak atau lainnya. C. Dalam kondisi suci, sebaiknya orang yang hendak membaca Al-Quran berada dalam kondisi suci dan boleh jika ia dalam keadaan berhadas berdasarkan kesepakatan kaum muslimin. Hadis mengenai hal ini banyak dan sudah masyhur. D. Bertayamum jika tidak mendapat air. Jika orang haid atau junub tidak mendapat air untuk bersuci, maka hendaknya bertayamum dan setelah itu boleh baginya mengerjakan sholat, membaca Al-Quran dan melaksanakan ibadah lainnya. E. Tempat yang bersih. Hendaknya membaca Al-Quran di tempat yang bersih dan nyaman. Mayoritas ulama lebih suka kalau tempatnya di masjid karena bersih secara global, tempat yang mulia, serta tempat untuk melakukan keutamaan lainnya seperti iktikaf. Yang F. Menghadap kiblat. Hendaknya orang yang membaca Al-Quran di luar salat membacanya dengan menghadap kiblat, duduk dalam keadaan khusyuk dan tenang jiwa raganya, menundukkan kepala, tetap menjaga adab, duduk seakan-akan berada di hadapan gurunya, dan ini lebih sempurna. G. Memulai qiraah dengan ta'awuz. Ketika ingin membaca Al-Quran, disyariatkan untuk berta'awuz. Ta'awuz hukumnya sunnah dan wajib. Sunnah bukan wajib. Sunnah bagi setiap orang yang membaca Al-Quran baik saat sholat maupun di luar sholat. H. Membiasakan mengawali setiap surah dengan basmalah. Hendaknya selalu membaca basmalah di awal setiap surah, selain surah At-Taubah. Mayoritas ulama berpendapat itu termasuk ayat lanjutan, bukan awal surah sebagaimana dalam mushaf. Setiap awal surah selalu diawali dengan tulisan lafal basmalah kecuali surah At-Taubah. I. Mentadaburi ayat. Disyariatkan ketika membaca Al-Quran dalam keadaan khusyuk. Banyak dalil mengenai syariah tadabur ketika membaca Al-Quran. Yang paling masyhur yang sering disebut yaitu dalam surah An-Nisa yang artinya, maka apakah mereka tidak memperhatikan Al-Quran? Quran surah An-Nisa ayat 82. J. Mengulang-ulang ayat tertentu untuk direnungi ketika membaca Al-Quran agar dapat menangis ketika membacanya, karena hal demikian merupakan sifat orang-orang yang arif dan tanda-tanda hamba Allah yang saleh. K. Membaca dengan tartil. Hendaknya membaca Al-Quran dengan tartil. Para ulama sepakat akan dianjurkan hal itu. Allah Ta'ala berfirman dalam Al-Quran yang artinya, bacalah Al-Quran itu dengan tartil. Quran surah Al-Muzammil ayat 4. I. Memohon karunia Allah saat membaca ayat rahmat. Jika membaca ayat tentang rahmat, hendaknya ia memohon karunia Allah. Dan ketika membaca ayat tentang azab, hendaknya meminta perlindungan dari keburukan, azab, atau dengan mengucapkan doa. M. Menghormati Al-Quran. Termasuk perkara yang perlu diperhatikan dan sangat ditekankan adalah penghormatan terhadap Al-Quran, yaitu dengan menghindari perkara yang sering disepelekan oleh sebagian orang yang lalai dan para qori yang membaca Al-Quran secara bersama-sama. N. Tidak boleh membaca Al-Quran dengan bahasa selain Arab. Tidak boleh membaca Al-Quran dengan menggunakan bahasa selain bahasa Arab.
baik ia pandai berbahasa Arab ataupun tidak, di dalam solat ataupun di luar solat. Jika ia melakukan hal itu dalam solat, maka tidak sah solatnya. Yang O, boleh membaca Al-Quran menggunakan qari'ah syaba'ah. Boleh membaca Al-Quran menggunakan 7 macam qari'ah yang telah disepakati. Adapun yang lainnya tidak boleh, walaupun dengan riwayat syad yang direwayatkan dari ketujuh qari tersebut. Jika ia memulai qari'ah dengan menggunakan qari'ah salah satu qari, hendaknya ia masih menggunakan qari'ah tersebut selama ayat yang sedang dibacanya masih berkaitan dengan ayat berikutnya. Jika ia telah selesai membacanya, ia boleh mengganti qari'ah dengan qari'ah saba'ah lainnya. Akan tetapi, yang lebih utama, dalam satu majelis ia tetap menggunakan salah satu macam qari'ah. Yang P, membaca Al-Quran sesuai urutan mushaf. Para ulama berkata yang paling utama membaca Al-Quran sesuai urutan mushaf. Pertama, ia membaca Al-Fatihah, kemudian Al-Baqarah, kemudian Ali Imran, dan seterusnya berdasarkan urutan ketika sholat ataupun di luar sholat. Yang Q, membaca Al-Quran dengan kali melihat mushaf. Membaca Al-Quran dengan menggunakan mushaf lebih abdal daripada membaca Al-Quran sekedar menggunakan hafalan, karena melihat mushaf adalah ibadah yang dituntut, sehingga selain membaca juga melihat ayat-ayat yang tengah dibacanya. Yang R, tidak mengeraskan suara ketika membaca Al-Quran. Ini sebab penting yang patut diperhatikan. Ketahuilah bahwa ada banyak hadis sahih dalam kitab sahih ataupun kitab lainnya yang menunjukkan mutsababnya mengeraskan suara ketika membaca Al-Quran. Ada pula asar-asar yang menunjukkan musababnya menyamarkan suara dan merendahkannya. Yang S, dianjurkan membaguskan suara ketika qira'ah. Para ulama yang terdiri dari salaf, khalaf, sahabat, tabi'in, dan ulama-ulama kaum muslimin, setelah mereka sepakat atas anjuran membaguskan suara ketika membaca Al-Quran. Baiklah, mungkin sekian review materi saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.